Halo guys, balik lagi sama gue Rian di channel Intekin. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas dan sedikit unboxing ya, dan sedikit juga menunjukkan beberapa yang ada di dalam power supply, yaitu power supply Montage Beta Bronze 650 watt. Oke, ini bentuk dusnya penampakannya seperti ini ya. Jadi ini power supply 650 watt udah bersertifikasi bronze dengan garansi 3 tahun. Untuk bagian samping ya, sebelah sini ya, sebelah sini itu terdapat sedikit jenis-jenis kabel apa aja yang ada ya. Jadi seperti kabel 20 plus 4 pin, kemudian ada kabel CPU 4 plus 4, jadi total ada 8 pin. Dan untuk kabel PCIe 6 plus 2, ada 2 buah. Dan untuk kabel SATA ada 6 buah. Oke, terus yang terakhir ada kabel Molex 4 pin, terdapat 2 kabel. Untuk di sisi samping sebelahnya itu ada spesifikasinya. Oke, ini spesifikasinya 650 watt dengan model 650 dengan model Beta 650. Oke, kita lanjut langsung aja kita. Jadi di bawah juga ada beberapa informasi, dan di belakang itu menunjukkan hasil dari pengetesan 80, sertifikasi 80. Oke, langsung aja kita buka dan kita mau lihat apa aja isinya. Oke, yang pertama kartu garansi ya. Jadi kalian beli power supply ini mendapatkan 3 tahun garansi. Oke, ini disimpan jangan sampai hilang. Terus kemudian ini ada ya warranty card juga, cuma bahasa asing. Terus kemudian di sini ada seperti buku petunjuk yang sangat tipis banget ya. Jadi BTM oke. Ada kabel power lubang 3 biasa. Oke, dan ini saya gue bakal ngeluarin power supply nya. Oke, sebentar, masih ada lagi, terdapat baut-baut. Oke, ini gue singkirin dulu sebentar. Oke, ini power supply nya di sini, dan ini agak kelihatan ya kalau jenis kabelnya itu beberapa masih kabel warna-warni ya. Jadi secara estetika ya agak kurang memang, tapi mengingat harganya yang murah, harganya itu cuman di 600.000 lah ya. 600.000 udah bisa dapet power supply 650 watt udah bersertifikasi 80 plus bronze. Oke, ini sedikit dibuka dulu biar nanti enak dilihatnya. Sebentar. Oke, jadi isi paket penjualannya sendiri itu ada power supply nya sendiri, manual book, kemudian ada warranty card, nah, dan baut-baut. Oke, ini semua kita singkirin dulu, langsung kita fokus ke power supply nya. Oke, ya di sini untuk desainnya sendiri ya, jujur gua kurang suka banget sama fontnya, terutama bagian samping. Boleh kalian lihat ya, itu sangat aneh menurut fontnya, cuman ya udah nggak masalah, yang penting fungsinya. Masalah estetik juga belakangan, karena power supply kan pastinya ngumpet ya. Terus juga di sini ada sebuah fan, mungkin ukuran sekitar 120 mm atau 12 cm, yang ada logonya juga Montage sebelah sini ya. Di samping juga sama sebelahnya. Oke, di belakang untuk colokan ke listriknya dan tombol on off. Masuk kita ke perkabelan. Sini gue bakal ya, kabelnya masih seperti ini ya, warna-warni, bukan yang black flat seperti itu ya. Oke, jadi kabel pertama ini yang gue pegang kebetulan ada kabel PCIe. Jadi ini sendiri kabelnya terdiri dari 2 plus 6, jadi total tuh 8 plus 8 atau 16 pin ya. Oke, di sini selanjutnya ada yang namanya kabel Molex seperti yang tadi disebutkan pada spesifikasi. Kalau tidak salah itu kabel Molexnya itu ada 4 yang kalian nanti bisa gunakan untuk fan, untuk
dan lain-lain, atau kabel multifungsi yang bisa, mungkin kalau kabel SATA-nya kurang, kalian bisa nambah pakai kabel Molex. Oke, ini ada satu, kemudian dua. Oh sorry, kabel Molex ada dua. Sorry, kabel Molex ada dua. Oke, selanjutnya di sini ada kabel SATA. Ya, mau lihat kabel SATA sendiri ini ya fungsinya buat SSD atau hard disk ya. Tapi saya saranin untuk zaman sekarang kalau bisa pakai yang SSD yang M.2 ya tipenya. Tapi kalau itu khusus ya operating system atau menjalankan Windows. Tapi kalau kalian ingin menjadikan storage kedua atau penyimpanan ya, untuk menyimpan sebuah game, file dan lain-lain, bisa kalian menggunakan SSD yang SATA ya, karena itu juga harganya udah turun lah dibandingkan waktu dulu mungkin masih mahal, sekarang udah murah. Oke, seperti ini terdapat ada 1, 2, 3 dan 4, 5 ya. 5 ya, ada 5 ya. Oh 6, sorry ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada terdapat 6 kabel SATA. Oke, selanjutnya di sini ada kabel pin power ya. Jadi kabel pin power di sini ini totalnya ada 6 buah. Sorry, ada 8 ya. Ada 8 CPU, kabel CPU jadi 8. Jadi kalau prosesor kalian atau motherboard yang membutuhkan kabel pin power yang 8 plus 8 atau 16 ini bisa digunakan. Oke, tapi biasanya yang watt besar seperti itu harusnya nggak pakai 650 watt ya, mungkin bisa di 8,5 ke atas. Tapi at least di sini udah ada. Oke, yang terakhir di sini ada kabel 24 pin ya. Oke, ini lumayan kaku banget bagian sininya ya, di bagian iketannya ya. Jadi yang ini ya tinggal untuk dicolok di motherboard. Jadi sebenarnya ya untuk secara keseluruhan perkabelan lumayan lengkap ya, cuman mungkin secara estetik atau kerapihan ya itu kurang. Kenapa? Karena dia ini masih pakai kabel yang tipe warna-warni yang bukan satu ya, bukan yang flat ya. Jadi pesannya itu agak murahan lah, murahan. Terus kemudian kurang rapi ya, karena dibandingkan dengan kabel flat yang pasti ini non modular. Oke, mungkin ya segitu aja ya, singkat aja. Jadi untuk bagi kalian yang pengen tahu gitu kan, pengen beli power supply ini apa aja sih kabel-kabelnya ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada kabel CPU yang pastinya 8+8, kemudian ada yang pasti ini juga ada 24 pin ke motherboard, kemudian kabel SATA tadi ada 6 buah ya jika kalian butuh penyimpanan storage besar, dan terdapat juga kabel Molex. Dan untuk kabel VGA nya, kabel PCIe ini ada 6+2, 6+2, jadi total ada 16 pin. Oke, dan jika kalian ingin membeli power supply ini, pastikan VGA nya cukup untuk power supply ini ya. Jangan sampai kalian beli power VGA yang membutuhkan power supply requirement minimum 750 watt tapi kalian beli ini, jangan, karena itu beresiko tinggi. Oke, jadi apakah ini sudah benar-benar 80 plus bronze? Nanti saya tunjukin datanya setelah video, di akhir video ini. Oke, sekian dari gua, mungkin itu aja. Sampai jumpa next video, bye.